Halo semuanya, kali ini gue bakal bawain sebuah kasus yang menarik menurut gue, yaitu kasus hilangnya Kipling Davis. Peristiwa yang terjadi 25 tahun yang lalu ini bermula ketika seorang gadis remaja bertengkar hebat dengan kedua orang tuanya lalu meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau udah, let's the story begin. Kipling Davis adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang lahir pada tanggal 1 Juli 1979 di Provo, Utah, Amerika Serikat. Davis, panggilan akrab untuk Kipling Davis, bersekolah di Polly Kla Foundation, yaitu sebuah lembaga amal untuk melindungi anak, di mana si Kipling Davis sendiri ini merupakan seorang remaja yang cukup cerdas sepertinya, karena dari artikel yang gue baca, si Kipling Davis ini masuk ke dalam kelas unggulan di sekolahnya tersebut. Pada tanggal 2 Mei 1995, Kipling Davis di pagi hari bertengkar hebat dengan kedua orang tuanya, yang mengakibatkan dia berangkat sekolah jauh lebih pagi daripada yang biasanya dia lakukan setiap harinya gitu. Jadi dia pergi ke kelas mengemudi lebih awal daripada biasanya, dan dia juga sempat terlihat ketika makan siang di kantin bersama teman-temannya. Namun pada jam pelajaran keempat dan kelima, Kipling Davis tidak pernah terlihat lagi di sekolahnya dan bahkan di dunia. Ketika Kipling Davis tidak terlihat di kelas keempat dan kelima, guru dan rekan-rekannya serta orang tuanya bertanya kepada teman-teman kelasnya yang sebelumnya terlibat dengan Kipling Davis. Menurut informasi dari temannya yang ditanyakan perihal kehadiran si Davis, menceritakan bahwa dia berbicara dengan Davis pada jam pelajaran keempat dan kelima. Sayang, beberapa saat kemudian temannya tersebut mengubah pendapatnya tersebut dan mengakui bahwa dia melakukan sebuah kebohongan. Setelah dicek di loker Davis menaruh barang-barangnya, ditemukan semua barang-barang itu utuh gitu di sekolah. Riasan-riasan, buku, alat-alat sekolah. Jadi barang-barang Davis itu masih tertinggal gitu di sekolah. Namun Davisnya udah nggak ada di sekolah itu pada jam pelajaran keempat dan kelima. Mulai dari saat itu hingga hari ini, Davis tidak pernah terlihat lagi. Pada hari itu, di jam 5, Davis dinyatakan hilang oleh orang tuanya karena tidak kunjung kembali. Yang biasanya itu Davis kalau misalkan pulang ke rumah itu jam 3:30, tapi ini sampai jam 5 belum balik gitu. Jadi si orang tuanya khawatir dan menyatakan si Davis ini udah hilang. Nah, setelah berbulan-bulan kepergiannya si Davis ini dari sekolah itu, dari hari itu, dari tanggal 2 Mei 1995 ini, polisi yang nyelidikin kasusnya si Davis mulai curiga gitu kalau si Davis ini dalam kepergiannya itu ada kecurangan gitu atau ada kejanggalan di kepergiannya si Davis pada hari itu. Bahkan orang tuanya si Davis sendiri ini meyakini bahwa pertengkaran dengan orang tuanya itu bukan alasan dia untuk lari nggak balik lagi ke rumah gitu. Jadi mereka memunculkan sebuah praduga bahwa si Davis ini telah dibunuh atau diculik gitu kan. Tapi ada yang aneh, karena si Davis ini gak pernah ditemuin dimanapun gitu. Dicari di sebuah ngarai, terowongan kereta api, di dalam bangunan tua gitu, atau di bawah jembatan. Gak ditemuin juga gitu mayat si Davis ini, atau keberadaan si Davis yang dinyatakan telah dibunuh ini gitu. Setelah 4 tahun pencarian si Davis ini dilakukan, gak ditemukan juga tuh kan si Davis. Jadi keluarga si Davis ini udah mulai ikhlas lah. Jadi menyatakan kalau si Davis ini udah meninggal dan dimakamkan di pemakaman kota Utah, Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2003, seorang jaksa dari Amerika Serikat itu ngebuka lagi kasusnya si Davis yang hilang ini dengan membawa seorang tersangka, yaitu temannya Davis sendiri, Timmy Brent Olsen dan Christopher Neil Jepson. Setelah itu, Timmy Brent Olsen dan Christopher Neil Jepson ini, temannya si Davis yang disangka sama si jaksa Amerika ini sebagai pembunuhnya si Davis, mulai melakukan persidangan gitu. Tapi yang udah dijatuhi hukuman terlebih dahulu, dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun kalau nggak salah, itu adalah Christopher Neil Jepson. Namun pada tahun 2009 kembali lagi diangkat kasusnya Kipling Davis ini. Si Christopher Neil Jepson dinyatakan tidak bersalah karena di persidangan itu si Neil Jepson ini terus-terusan bilang kalau dia nggak tahu apa-apa tentang pembunuhan itu. Jadi dia itu sama sekali nggak tahu apa-apa, cuma jadi terseret tersangka tanpa bukti aja gitu. Mulai dari persidangan itu, pindahlah dakwaan ini ke Timmy Brent Olsen yang tadi, temannya si Christopher Neil Jepson. Timmy Brent Olsen itu mulai disidangkan tentang kasusnya, tentang dakwaan pembunuhan si Kipling Davis pada 2009 gitu, setahun kemudian setelah si Neil Jepson dinyatakan tidak bersalah. Pada tahun 2011, Timmy Brent Olsen mengakui bahwa dia memang terlibat dalam pembunuhan Kipling Davis gitu. Tapi dia bilang kalau dia memang terlibat dalam penyembunyian
mayat si Kipling Davis. Namun dia nggak secara langsung membunuh si Kipling Davis. Si Timmy Bren Olsen ini terus-terusan didesak oleh para jaksa untuk mengakui di mana sih terletak mayat Kipling Davis ini gitu. Karena sampai saat ini pun Kipling Davis ini mayatnya nggak pernah ditemukan gitu. Kan aneh. Padahal udah dicari di sekitaran yang kira-kira Kipling Davis ini meninggal gitu, di sekitaran Provo, Utah, Amerika Serikat, di dekat sekolahnya. Namun sampai detik ini pun Kipling Davis gak pernah ditemukan dan Timmy Bren Olsen gak pernah mengakui gitu siapa yang ngebunuh si Kipling Davis itu sebenarnya, di mana Kipling Davis itu disembunyiin mayatnya. Jadi sebenarnya kasus ini nih masuk ke dalam kasus tanpa tubuh di Amerika Serikat gitu ya, karena nggak ada bukti sama sekali gitu, sulit untuk dipecahkan karena nggak ada DNA, nggak ada bukti-bukti pembunuhan, nggak ada darah, nggak ada mayat, nggak ada alat pembunuhan, jadi sangat sulit untuk dipecahkan, bahkan untuk kepolisian saat ini pun sulit untuk mengusut ulang kasus ini kembali. Jadi sekian untuk cerita tentang hilangnya Kipling Davis di kesempatan kali ini. See you on the next video. Bye.